Kan cari yang bikin gua nyaman. Kan bisa diputusin. Kan diputusin dulu. Iya. Jadilah baku hantam. Ya pastilah nggak ada selingkuh yang Ya kalau menurut gue pribadi ya nih, sorry nih ya, perselingkuhan itu hanya selingkuh ya, itu masih bisa diomongin secara baik-baik, masih bisa, asal tidak ada KDRT kayak Rizky bilar ini, gitu. Nggak bisa. Salah gue, salah saya bu, saya salah. Selingkuh buat gue ya, selingkuh itu berlaku saat kita pacaran. Oke. Jadi menurut gua, lu yang orang-orang pacaran itu selingkuh lah. Karena apa? Dari lu punya banyak perempuan atau laki-laki, lu tuh milih yang terbaik. Tapi kalau udah nikah jangan. Jadi apapun selingkuh, tapi kalau lu udah nikah itu salah. Tapi kalau selingkuh lu lagi pacaran itu gak apa-apa. Emang siapa? Oh gitu. Kan statusnya juga belum terikat. Orang pacaran aja salah kok. Iya sih? Pacaran aja tuh udah salah, ya kan? Nah, menurut gue tuh ngedukung loh orang-orang yang selingkuh tapi masih pacaran. Baik cewek atau cowok. Karena menurut gue itu, lu punya hak buat memilih. Bukan cuma 1, 2, 3, 4, 5. Bapak ngalamin ya? Enggak, ya. Gue setuju nih, ini gue setuju. Misalkan selingkuh nih, ya kan? Tapi diomongin secara baik-baik. Ya kan? Tapi tidak ada KDRT nih. Ya kan? Terus tiba-tiba kalau memungkinkan untuk rujuk itu bagaimana? Itu balik lagi Kak. Itu balik lagi ya teman-teman ya, tergantung pada kerelaan pasangan masing-masing apakah mau memberikan kesempatan. Karena menurut gue tuh kalau selingkuh itu kayak apa ya? Selingkuh tuh sebenarnya tuh sifat dasar manusia loh. Dia tuh punya ketertarikan satu sama lain sama lawan jenis. Dia mungkin merasakan kayak getaran-getaran di waktu yang salah menurut gue gitu. Karena kan yang namanya nikah tuh sebenarnya kan nggak buat cinta doang men, maksudnya cinta ya yang namanya nikah tuh komitmen gitu loh. Lo kalau udah jadi bini gue, lo begini, lo kalau udah jadi laki gue, lo begini. Jadi nggak kayak si selingkuh yang dirasakan awal-awal itu perasaannya beda. Jadi tergantung lagi nih kalau bini lo tuh ngerasa I'm fine, kalau kamu ngerasa kalau kamu melakukan kesalahan aku akan memaafkan kamu, ya alhamdulillah. Bener tuh. Iya mesti. Kamu jadi dipukul. Ya kan perumpamaan. Itu hanya perumpamaan ya. Dia tidak menyindir satu oknum siapapun. Gue bilangnya oknum, tidak menyindir siapapun. Gitu. Jadi pada intinya selingkuh itu tidak diperbolehkan. Ya kan, pada intinya selingkuh itu tidak diperbolehkan. Meskipun itu lagi pacaran atau sudah punya suami atau sudah menikah maksudnya gitu. Nah, yang gue maksud itu adalah selingkuh di dalam dua hal yang berbeda, antara selingkuh masih pacaran sama selingkuh saat udah nikah. Ya. Kalau gue setuju selingkuh saat masih pacaran, tapi tidak setuju kalau dia udah nikah. Karena berdua yang tadi gue bilang, selingkuh saat pacaran itu opsi buat milih yang terbaik. Karena gini, selingkuh saat pacaran mungkin nakalnya atau yang dilakukan yang selingkuh itu paling jalan, makan, gitu dong. Yeah. Nah, tapi kalau lu udah selingkuh nikah, itu menurut gua udah lain tuh ceritanya tuh. Bisa check-in, bisa apa. Nah, pertanyaannya, setelah lu ketahuan selingkuh saat lu udah nikah, apakah pasangan lu bisa memaafkan perbuatan yang itu? Itu masalahnya. Tapi kok kalau dari tanggapan kalian berdua tuh kayak belum tanya. Lu udah action di situ soalnya. Oh iya. Rolling and action. Coba Ran. Tapi gue nih sebagai perempuan nih, kayaknya ini gue gak setuju nih, karena ada beberapa poin yang menurut gue tuh gimana ya, sebenarnya tuh kalau dalam hal pacaran nih, kalau kita bedah lebih lanjut, sebenarnya pacaran juga gak dibolehin sih sebenarnya ya. Jadi gini, kalau misalkan kalian berdua nih bilang sebagai laki-laki, kalau misalkan gue masih pacaran, sebenarnya kalau gue selingkuh wajar aja dong, menurut gue enggak. Karena pertama itu gini poinnya ya, menurut gue nih, kalau kita kan punya prinsip pasti masing-masing nih prinsip nih. Ya. Kalau misalkan gue menemukan bahwa pasangan gue itu selingkuh pada saat di awal, gue masih pacaran, berarti itu adalah habits, itu adalah sebuah seperti kebiasaan gitu. Tabiat kali ya. Tabiat yang mungkin itu 50-50 loh.
50-50 itu akan terjadi lagi atau tidak ya saat di pernikahan gue, dan gue tuh nggak mau mengorbankan apa ya kesempatan gue untuk mencari pria yang lebih baik dong harusnya. Kalau misalkan saat pacaran gue terima laki yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya menurut gue, pilihlah seseorang yang memang lo harus tahu nih sebelum mau menikah nih bener-bener baik fisik luar dalamnya nih, maksudnya belum harus menerima kekurangan fisiknya kalau ada atau kelebihannya ya pasti lah kelebihan lah ya bisa gitu. Terus atau sifat buruknya yang mungkin lo itu nggak tahu, lo harus tahu dulu selama pacaran. Makanya itu sih sebenarnya sih harus lebih mendalami lagi sih sifatnya gitu. Jadi kalau misalkan ada yang ketahuan cheating atau selingkuh di saat gue masih pacaran, gue no. Nah, karena gini, kita bisa bahas tentang masalah pacaran dulu ya. Kenapa gue bilang selingkuh pacaran itu harus? Karena kita harus hidup balik lagi ke belakang. Iya benar. Kenapa kita harus selingkuh? Kan itu dulu. Ya, oke. Gue dapat pacar, contoh, gue dapat pacar nih. Ternyata pacar gue posesif, mengekang, nggak boleh gue main, nggak boleh gue ini kan gue gak nyaman dong. Benar. Nah, akhirnya gue kan mencari yang bikin gue nyaman. Kan bisa diputusin. Iya, faktor anggap gue aja deh, faktor gue selingkuh saat gue pacaran itu karena gue belum dapetin pacar yang sesuai harapan gue. Gini, kalau lu bilang itu bukan pilihan atau kita bukan dipilih, iya benar, tapi semua orang itu punya hak buat pilih. Ada bisa dimanfaatin dari pacaran. Atau misalnya gue jajan, bisa jajanin, ya kan? Atau mungkin gue jalan kemana ada gandengannya, gue gak malu sama tongkrongan gue jomblo gitu dong. Ya gue harus putusin dulu, tapi lu gak baik. Nah, gue beralih yang kedua. Setelah gue dapet yang kedua dan dia baik, ya pelan-pelan yang satu gue putusin. Tuh guys, dengerin guys. Ini pelajaran untuk para yang punya pacar dan gak nyaman sama pacarnya ya. Kan gue evaluasi terus di orang nih. Nah yang kedua ternyata dia contoh misalnya badannya bau. Oke. Wah beres nih kan. Ini bukan cari yang sempurna ya, cari yang sesuai. Gini, itu kan harus gak ketahuan, ya dong. Nah, jadi gue melakukan selingkuh itu ya jangan sampai ketahuan karena gue tahu resikonya. Jadi buat yang pacaran selingkuh aja, yang penting jangan ketahuan karena itu bagian dari opsi lu memilih itu. Nah kalau lu udah ketahuan ya udah, lu selingkuh. Ya misalnya gue ketahuan nih selingkuh, ya udah. Oh ya udah, pertama kan mungkin gue ngelak, enggak. Tapi kalau emang udah gak bisa, lu mau putus aja. Karena emang target gue emang mengganti itu sama yang baru, yang lebih baik kan gitu. Kalau yang ketiga nih, yang kedua kan tadi bau nih, ya. Nah yang ketiga udah memenuhi 70% lah dari 100% harapan gue. Nah entah kalau seandainya masih kurang cantik nih, bisa kurang gede nih, apa kayak gimana kan? Ya lu cari lagi. Kurang seksi nih. Gitu. Tapi nih guys ya, gue tuh sambil ngedengerin mereka tuh gue nemu solusi lain gitu. Emang nggak bisa nih, misalkan ya kita runut lagi nih si cewek yang pertama nih yang katanya tukang nuntut ini itu, emang kenapa nggak diomongin dulu baik-baik ya? Kalau emang misalkan dia banyak nuntut, aku tuh nggak nyaman tau kalau kamu tuh kayak gini. Sebenarnya tuh gimana ya, nggak pacaran, nggak nikah, itu kan komunikasi gitu. Iya sih bro, mungkin ada solusi lain kali bro. gitu. Bener me. Jadi kan asal lo, ya mungkin lo harus membicarakan kekurangan dia yang dia tidak tahu mungkin. Gue sih, setuju nih gue nih, gue setuju nih. Gak bisa. Gue setuju nih sekarang dah. Kalau menurut gue tuh gak bisa, kenapa? Karena lu percaya nggak? Laki-laki itu saat melihat wanita itu pasti mukanya dulu, Oke. hati. Iya. Ya dong. Karena laki-laki melihat melihat perempuan tuh mata turun ke hati, baru ke otak. Nah, Salah ding gue, sorry. Mata, otak baru ke hati, itu bener. Laki-laki tuh. jadi setelah lu lihat dia di awal itu udah bagian dari penilaian.
Ya. Lu juga bisa gini loh. Di saat lu punya dapat cewek atau pasangan yang misalnya matre ya kita sebutnya, dia matre. Lu nggak perlu untuk ngajarin dia untuk gak matre. Ya. Ngapain? Mendingan ganti buat gua. Sekarang ganti guys. Kalau lu ketemu sama orang yang sudah jelas-jelas lu ngerasa dia matre, terus lu omongin ke dia, lu percaya nggak? Kan ada tabiat, ada sifat. Iya dong. Iya benar. Lu juga pasti pernah kok ketemu sama orang atau teman-teman lu nih. Teman-teman kan banyak nih. Ada yang perhitungan, ada yang enggak. Lu pikir lu bisa ngomongin teman lu yang perhitungan ini? Pasti di fase berapa bulan atau ini dia pasti begitu. Nah ini gue sekarang nih ini nih. Gue setuju guys, sama nih guys. Gitu lebih baik ganti guys. Nggak bisa ya, nggak bisa gitu ya guys, ya nggak bisa gitu ya. Nggak bisa gitu. Nah, gimana menurut perempuan nih, gimana nih perempuan nih? Ayo coba. Poin yang pertama ya, kita sebagai perempuan nih, nanti lo semua nih netizen yang perempuan yang nonton gue, kita tuh harus satu suara. Gak ada perempuan yang matre, mungkin lakinya yang belum mampu ya say gitu ya. Itu yang pertama tuh poinnya. Maksudnya gini ya, gue tuh nggak mempermasalahkan kenapa cewek ada yang dibilang matre atau enggak ya, tapi sebenarnya gini. Saat lo memutuskan untuk pacaran sama si perempuan atau si cewek ini ya, yang lo kira bermasalah and then lo selingkuh, lo kan penjajakan gitu. Di penjajakan itu kan lo ngeliat nih si perempuan itu kayak gimana sih sifatnya gitu. Kalau memang lo nggak sesuai sama kriteria yang lo pengen, ya sudah, tidak usah dilanjutkan lagi, dan lo nggak usah pacaran deh sama dia. Atau kalau solusi yang tadi, lo udah pacaran terus tiba-tiba dia begitu melakukan sesuatu yang memang lo nggak senengin di kehidupan lo atau ngeganggu aktivitas yang biasa lo lakuin sama teman-teman lo, ya kan tinggal bilang, aku biasanya kayak gini sama teman-teman aku. Terus kalau misalkan lo ngerasa si cewek ini nggak bisa support lo di nongkrong sama teman-teman lo, ya udah bubar gitu guys. Itu cara untuk tidak menyakiti hati, ya sudah, udahan aja. Oke guys, ini udah pun. Oke guys, ini menurut dari pihak perempuan, ya kan, untuk kaum perempuan seperti ini pendapatnya, ya kan. Nah, kalau kaum laki-laki baik lagi nih guys, menurut lu gimana lagi nih men? Ini dari bubar men, ya kan? Bukan gua seperti gini ya, bukan masalah materi ya, maksud gua ribet gitu loh, ribet. Oke lah, boleh berasumsi bahwasannya materi itu karena kita nggak mampu, karena kan memang status orang pacaran kan ada yang masih sekolah, ada yang masih kuliah, bahkan pengangguran, belum kerja. Konteksnya kan kita pacaran nih. Oke lah, kalau seandainya gue juga setuju itu bahwasannya cewek itu memang nggak ada yang materi. Tapi gue anggaplah ribet gitu. Maksudnya ribet tuh gini, dikit-dikit minta jemput, dikit-dikit minta apa? Oh jadi tukang ojek dong? Gitu-gitu itu kan ribet gitu. Nah maksudnya gini, ribet. Kita sadar dan kita pasti tahu bahwasannya ada orang yang nggak begitu. Teman-teman lu juga pasti ada yang nggak ngeribet gitu kan. Nah, saat kita menemukan pasangan yang ribet itu, solusi pertama ya kita selingkuh. Karena kan sayang kita ninggalin dia. Sayang kita tiba-tiba biasanya grepe-grepe. Laki-laki. Ya. Dulu lah, gue cari gantinya dulu. Ya kan? Iya. Kalau yang ketiga ini rada-rada oke, ya itu gue tinggalin gitu. Oh, itu oke. Nah, nah itu tadi. Iya, pada dasarnya gini, tergantung kalian nyimpul itu yang mana. Apakah saat kalian pacaran kalian tetap untuk tidak selingkuh seperti tadi dibilang, atau mungkin selingkuh seperti yang gue bilang. Karena pada dasarnya selingkuh itu buat gua baik saat pacaran. Oke guys, kesimpulannya adalah dari pihak perempuan. Kesimpulannya adalah selingkuh itu tidak boleh. Enggak. Ya kan? Asal diomongin baik-baik. Gue jadi lupa ngomong apa yang tadi gue. Ya udah, jadi gitu aja nih buat teman-teman nih. Kira-kira kalau masih ada di rumah nih yang atau yang lagi nonton kita tuh bermasalah sama hubungannya. Oh enggak. Gini, sorry.
Kalau untuk kaum laki-laki sebelum menikah itu puas-puasin untuk nakal. Tapi nakalnya jangan judi. Gue jadi itu haram. Udah tutup. Goblok lu. Contoh guys.